secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua, saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School, ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP, jenjang ya, SMP ya, supaya tahu kalau metode pendidikan atau hierarki pendidikan di Australia, di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mengenal pertama adalah primary school, kalau di Indonesia itu SD. Dan kemudian secondary school, ya, secondary school. Jadi Orchid Park Secondary School itu adalah SMP. Nah, terus ada fakta atau data yang lebih jelas lagi adalah Orchid Park Secondary School itu didirikan tahun 1999 dan kemudian baru mulai operasional 2001. Artinya kelas 1 SMP-nya itu baru menerima murid di 2001. Sehingga di 2002 itu dia baru punya murid kelas 2 SMP. Nah, sementara Gibran mengklaim bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Berarti dia, ya, kalau dia memang betul sekolah di Orchid Park Secondary School, berarti di sana itu hanya menyediakan kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP. Nah, kemudian ya, jadi pertanyaan, mengapa dia mesti mengulang SMP-nya lagi? Ya, sementara di laman KPU kita juga lihat bahwa Gibran itu sekolah di Orchid Park Secondary School itu dari 2002 sampai 2004, artinya 2 tahun. Berarti dia otomatis dia mengulang kembali SMP-nya. Karena sekali lagi tahun 2001, 2002 sampai 2004 itu Orchid Park Secondary School baru punya kelas 1, kelas 2 SMP. Ini sebenarnya saya tambahin sedikit, nanti silakan teruskan lagi. Ada penjelasan sangat bagus dan ilmiah dari yang namanya Dr. Marian Buiten-Sorky. Melanie Buiten-Sorky. Ya, itu benar. Bukan mensesatkan seperti siapa Inalim atau siapa itu yang membuat sesat, ya. Jadi Bu Melanie, terima kasih penjelasannya. Bahkan Bu Melanie mensimpulkan bahwa Gibran itu belum tentu juga lulus SMP, bisa juga dia lulus SD. Majunya lagi. Di kesempatan ini, saya, kami semua, Dr. Lismon, berterima kasih juga untuk ikut membersamai. Sekaligus mau disampaikan kepada senior-senior, ya. Nah, SD. Ya, kalau ini SD juga biasanya. Kepada salah seorang dari wakil purnawirawan prajurit TNI ada di sini. Mohon ini bisa jadikan bahan juga Bapak-bapak. Kemudian wakil dari Forum Diaspora Indonesia, tadi ada Pak Agus tadi, ya, yang juga akan menyampaikan. Nah, jadi artinya kita tidak sendirian, kita banyak itu. Jadi sekali lagi, ya, sudahlah. Kalau memang pendidikanmu tuh SD, ya, SD aja pakai dasi merah, tulisan SD kayak gini, ya, nggak usah gaya-gaya. Lanjut. Ya, jadi ini tadi karena Pak Roy menyinggung ada nama, ya, namanya Insinyur Melanie atau Dokter Melanie. Itu teman baik saya. Teman baik saya, dia mantan termul. Dia mantan bisa dan juga insya dari IPB, ya. Dari IPB. Dan suaminya itu menjadi dosen profesor di Universitas Sydney. Jadi data yang dia berikan itu sangat akurat dan lebih akurat lagi karena dia mantan termul. Mudah-mudahan makin banyak lagi termul-termul pendidikan, ya, termul-termul edukatif yang insaf, dan kembali ke jalan benar bersama dengan kita berjuang. Ya. Nah, untuk finalisasi dari apa yang saya sampaikan, saya underline, ya, bahwa Gibran itu tidak benar ber-SMA di Singapura tahun 2002 sampai 2004. Karena Orchid Park Secondary School di tahun 2002 sampai 2004 itu baru menyelenggarakan pendidikan SMP kelas 1 dan 2. Artinya berarti dia itu mengulang kembali SMP di Singapura. Itu pun juga kalau dia benar-benar masuk, bukan cuma sekedar mendaftar, ya. Nah,
Kemudian kita dalam waktu dekat akan ke Solo. Kita akan ke SMP 1 Negeri 1 Surakarta untuk mencari kejelasan apakah di tahun 2002 SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Sesuai situs sekretariat negara loh. Ya, salah lagi. Tetapi ya sungguh pun, kalaupun Gibran itu memang memiliki ijazah dari SMP Negeri 1 Surakarta, pertanyaan berikutnya itu belum bisa memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ya, benar. Karena menjadi wakil presiden itu syaratnya minimal adalah SMA. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R, ya. Jadi kita tuh nggak mau semua berdata basis resmi. Tadi Bu Kurnia juga sudah menyampaikan dan harapannya agar jangan sampai nanti yang dilakukan Pak Subhan itu akan dilakukan apa Bu? NO itu? Fan Club. Wah. Dan saya sebetulnya bersama dengan Pak Roy Suryo ya untuk saya remind bahwa kami sebetulnya sudah mempersoalkan tentang pendidikan yang diklaim sebagai pendidikan SMA and/or S2 di Australia sejak tahun 2023. Kami sudah berdua, bahkan Gibran sendiri sudah menyinggung pada waktu ulang tahun Narasi TV bersama Najwa Shihab. Ya, dia menyinggung ada dua tokoh yang mempersoalkan ijazah saya. Bapak dan Ibu itu. Bapak dan Ibu itu. Dan kemudian pada waktu di acara dua tokoh itu maksudnya saya dengan dan secara kebetulan juga karena anak kami juga kuliah di Australia sehingga kami sangat memahami bagaimana requirement, bagaimana persyaratan untuk bisa kuliah di Australia, termasuk kemudian mengikuti kelas foundation yang seperti yang diklaim diikuti oleh Gibran di UTS InSearch. Nah, untuk diketahui bahwa UTS InSearch itu adalah lembaga informal yang dibangun oleh UTS untuk memberikan fasilitas kepada calon-calon mahasiswa yang meminati untuk masuk ke UTS. Nah, tentu saja kalau ada calon mahasiswa yang ingin ikut di UTS, itu sebelum masuk UTS InSearch, itu dia harus mengikuti atau melampaui requirement IELTS. Ya, IELTS di Australia itu tinggi sekali, ya 7,5 malah kalau di Australia ya. Dan kemudian TOEFL-nya itu pasti di atas 600. Ya, saya juga sudah konfirmasi dengan teman-teman yang ada di Australia. Ya, nah sekarang pertanyaannya dari sisi neuroscience behavior, apakah Anda semua rakyat Indonesia melihat kemampuan bahasa Inggris, narasi bahasa Inggris Gibran Rakabuming itu cocok benar dengan seseorang dengan IELTS 7,5 atau di atas 600. Nah, itu kan bahasa Indonesia kita bisa lihat saja ya seperti itu. Jadi lalu kemudian kami lanjutkan bahwa UTS InSearch berdasarkan penelitian kami sejak tahun 2023 itu hanyalah lembaga kursus. Dan itu berlangsung secara 6 sampai 8 bulan. Ya, kalau sampai di KPU itu Gibran atau KPU ya kita katakan itu menulis bahwa Gibran mengikuti UTS InSearch 3 tahun, itu ngapain aja? Ya, pertanyaan untuk apa dia mengikuti UTS InSearch selama 3 tahun? Jadi ini adalah sesuatu data-data yang perlu sekali untuk kita lakukan penelitian. Sekali lagi, kami bertiga bersama dengan teman-teman semuanya, para pejuang semuanya, itu tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melakukan fitnah. Kami sedang melakukan penelitian terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Sebab kalau ternyata riwayat pendidikannya menghasilkan simpulan hanya memiliki ijazah SD, maka kita semua punya hak untuk memasukkan Gibran.